Sukulen Podcast. Dulu kita tergabung dalam satu IO besar juga di Banjarbaru dengan venue itu baunya minta ampun ya. Kita sih untung. Karena ada di kontrak kan, ya. Banyak protesnya sih orang itu. aja dong di Oh iya maksudnya nanti belakangan Pak. Oke, back again di Sukulen Podcast. Halo friend, hari ini kita bakal bahas event yang paling megah, paling mewah, paling yahut, paling sayur di Kalimantan Selatan. Langsung aja karena sosok-sosok beliau ini cakranya kuat banget, saya tidak tahan dan podcaster lain tidak tahan juga untuk jadi caster mereka. Kita kenalin orang-orang di belakang MP3 Fest. Kenalin diri. Saya tuh udah lama nggak ketemu nih. Ternyata ketemu dikasih waktu cuma 1 jam. Oke. Saya Mas Arianto. Mas Arianto sebagai apa Mas? Project creator lah. project creator ya. Saya Denny. Mas Denny, Saya sebagai apa, Mas? Show director. show director. Bisa nggak fokus, harus fokus terus. Harus fokus. Kalau nggak fokus tuh panggungnya kita balik. Mas berdua sehat? Alhamdulillah. Mas Ayub dong gimana kabarnya? Baik. Stabil. Perjalanan lumayan jauh katanya. Sekarang stay-nya di Sekarang stay-nya di Kalimantan Tengah ya. Tanya-tanya lagi ke saya. Anda dong tanya kita. Ini MP3 Fest ya, bakal digarap bulan Juni. bulan Juni 2024. Kita udah kawan-kawan juga udah lihat dan pasti udah follow sosmednya MP3 Fest. Sudah tahu siapa aja yang ada berapa performer? Kalau sejauh ini yang dipublish tuh kita di fase pertama ada 5 ya. Ada Bondan Prakoso. Mudah-mudahan bisa bareng dengan Fade to Black ya. Oh, lagi di lobby nih. Wah, langsung Antara lobby atau gimana ya kan? langsung di spill nih. Iya, enggak. MP3 pasti udah pernah merahasiakan sesuatu. Kalau mengingat di volume pertama tuh, mungkin kita salah satu festival yang langsung jeder. Langsung gitu. jeder. 18 line up ya. Langsung dibongkar semua. Iya. artisnya. Jadi kita ada Bondan Prakoso, kemudian ada 10 to 5 ya. Terus ada Shaggy Dog. Shaggy Dog, kemudian ada siapa? Ada Opik ya. Ada Opik dan yang paling Opik pasti yang request Bang Ampu ya? oh iya benar. Oh, iya. Karena dia Bang bercanda Bang. karena dia senang banget sama Opik gitu. Ya terakhir tuh ada Glenn Fredly live by The Baku Cakar. Selama ini Glenn Fredly main bareng The Baku Cakar karena memang sudah tidak ada Pak. Ya. Tapi kita memang mau bikin suguhan yang menarik untuk MP3 Festival. apa dibikin AI mungkin? So, lanjut. Nanti kita lihat. Kita juga PR banget ya. PR banget. Untuk bisa membuat konsep itu bareng dengan The Baku Cakar. Karena memang kalau sebelumnya dia hologram ya. Iya. Kalau tahun ini nanti apakah nanti akan berkolaborasi dengan beberapa penyanyi? Siapa tahu nanti di volume kedua itu akan seperti itu. Berarti bakal ada surprise-nya ya. Tapi dari MP3 Fest sendiri memang ciri khasnya udah kayak gitu. Iya. Tahun kemarin ada sesuatu yang beda. ada secret guest star juga kan. Kalau tahun lalu kan ada kita announce kan. Ya mungkin di volume kedua kita tidak akan tahu kejutan itu di bagian mana. Karena kalau kita berbicara secret guest star itu tidak harus dengan penyanyi ataupun musisi ya. Misalkan nih, aku kasih contoh ya. Kalian tiba di area engagement di Photobox tiba-tiba ada Reza Rahardian. Itu kan salah satu secret guest star. Iya. Itu misal ya. Itu colongan padahal. Kalau percaya syukur. Berarti memang nggak dipublis sama sekali. Iya. Gila. Makanya harus datang, Mas. Harus datang. Terus MP3 Fest mengusung konsep nostalgia. Kalau kita ingat tuh dulu zaman Friendster ya. Benar. Kita taruh MP3-nya di. Benar. Kalau kita buka di halamannya kita taruh MP3. Iya. Gister-gister yang diundang di MP3 Fest tuh semua ada di MP3-nya zaman Friendster Betul. dulu. Jadi enak Mas. Ini ya Mas Den. Ini berbicara tentang DNA sebuah acara ya. Jadi kita tuh memang enak gitu nyusun line up-nya. Jadi kalian tinggal cek aja ini yang tahun 2000 nih siapa sih yang happening banget di tahun 90 gitu. Tinggal kita susun. Padahal sangat mudah gitu. Nah berarti kedepannya tahun-tahun depan pun bakal mengusung tema nostalgia lagi. Benar. Atau gimana? Bakal terus-terusan. Benar. Nostalgia. Karena memang sebenarnya sih itu hampir 90% kita ngasih bintang tamunya ya sesuai dengan temanya. Terus kita tahu kan konser itu adalah salah satu ladang bisnis yang nggak sedikit buat biayanya. Iya sih. Mau dibongkar nih biayanya berapa? Enggak sih, kita lebih mau nanya nih, sebenarnya bisnis untuk konser itu menjanjikan nggak sih? Saya pernah dengar tuh kalau kata Mas atau Bang Adli Subono itu bisnis di dunia apa promotoran ya
atau Itu konser kalau gitu. pakai motor. Iya. Kalau pakai mobil pro mobil. Pro mobil. Iya dari Kalau podcast sebelumnya. Segi untung atau rugi ya lebih sangat beresiko. Kalau aku pribadi sih kalau terkait dengan menjanjikan atau enggak gitu ya, itu sih tergantung momentum yang kita bangun. Jadi kalau kita melihat ke belakang ya, jadi banyak juga festival-festival yang udah berhasil karena momentumnya pas. Aku kasih contoh ya, misalkan kayak salah satu festival yang mengilhami kita juga di sebelum kita gitu kan. Mereka itu hadir di momen memang orang waktu itu haus akan konser. Nada gembira tuh termasuk. Nah kalau kita lihat di 2024 ini sih kita tidak tahu ya, apakah itu juga dirasakan oleh teman-teman yang menjadi promotor. Kalau saya sih melihat di 2024 ini untuk audiensnya ya itu berpegangan daripada event yang sebelumnya mereka laksanakan. Kita harus mengakui bahwa MP3 Fest Volume 1 itu kita pribadi sebagai yang mengerjakan ya itu merasa sih berhasil. Karena melihat ketika kita sell blind ticket kemarin kita sold out dalam waktu 2 menit. Itu luar biasa sih menurut aku untuk sebuah experience yang udah kita berikan kepada orang lain dan akhirnya feedbacknya sangat bagus untuk kita di volume 2 ini. Yang kita jaga adalah bagaimana ketika audiens itu tidak lagi memandang siapa bintang tamunya di MP3 Fest. Iya. Tapi ketika melihat, oh MP3 Fest sudah open, yaudah kita berangkat untuk untuk event itu. Karena ini jual brandnya. Benar. Bukan gestar. Dan makin itu di kita perbaiki, nah itu nanti bakal ketemunya di momentum atau enggak. Ya. Karena pasti dengan kita kerja, fokus dan sebagainya pasti orang akan menerima kita dengan lebih baik lagi. Luar biasa. Menurut kencang ya. Tepuk tangannya. Nah, terus MP3 Fest kenapa sayur? Pasti dijawab supaya ditanya. Kayaknya harus dijawab mungkin 1 bulan ke depannya. Oh, ada ini ya, Jadi Bang. kita sih maunya salad buah itu akan berjalan dengan baik. Wah, bagi-bagi sana. Bagi. Ya. Bagi makanan sehat, friend. Yes, jadi maksudnya kalau kita sih yang pertama sayur menjadi tematik ya. Dan itu juga kita nggak tahu tuh nanti ke depannya saya masih pakai sayur atau next time saya pakai apa gitu kan. Itu tergantung tematik. Kita juga mau kita tuh menjadi ikonik yang next time kita kalau kolaborasi bareng orang tuh nggak perlu lagi mikir-mikir. Jadi kalau misalkan bilik bersenyawa X MP3 pasti cukup dengan logo bilik X Afrika aja satu. Orang udah tahu bahwa itu bakal kolaborasi bareng kita MP3 gitu sih, ikonik aja. Makanya nanti di area engagement nanti kita bakal bikin sayur-sayur ini lebih gaung lagi. Berarti bakal ada something ya buat yang berhubungan sama sayur. Nah, kawan-kawan jangan sampai kelewatan. Mungkin urap Pak itu Pak. Berarti memang dicari benang merahnya juga buat Benar. ke eventnya nanti ya. Benar. Terus Oh iya. Iya benar-benar. Enggak kelihatan story-nya. kalau kata Denny sama Rahmat tadi, MP3 Fest yang pertama itu sukses. Alhamdulillah. Tapi kan pasti ada kekurangannya. Nah, kurangnya apa sih kalau di MP3 Fest? Kurang bintang tamunya mungkin. Kurang banyak ya. Kalau kita berbicara kurang sih mungkin itu adalah sudut pandang orang lain ya terhadap kita. Kalau kita sih semuanya bekerja semaksimal mungkin. Saya dengan Mas Denny juga ya berdebat hal yang biasa. Kadang-kadang lagi santai-santai kita juga debat gitu untuk performance yang lebih bagus lagi. Kalau kita melihat kurangnya sih pasti masih banyak kurang, pasti banyak kurangnya. Cuman kita selalu bilang dengan winning player audiens kita bahwa semoga hal-hal yang kecil kayak gitu bisa menjadi diperbaiki lah oleh kami. Dan mungkin beberapa kali saya sampaikan ya Mas Den ya. Jadi banyak sekali niatan-niatan kami yang memang disalahartikan oleh winning player. Tapi kita coba untuk memberikan informasi lah bahwa contoh ya kemarin kita bikin jalur VIP itu harus mutar. Kita mau memang VIP itu dia nggak merasa harus ke kiri dan ke kanan, tapi dia lurus dan sampai ke areanya mereka gitu sih. Jadi tapi kan jadi komplainan bahwa jauh dan sebagainya. Sama halnya seperti toilet kemarin ya. Toilet itu Mas Saib kalau dekat dengan venue itu baunya minta ampun ya. Jadi makanya kita taruh di depan kemarin. Sebenarnya itu yang dihindari nih. Jadi kita sebenarnya mau menghindari baunya, tapi kan audiens merasa itu jauh. Jadi ada beberapa niat kita yang memang sebenarnya untuk mereka lebih enak lagi, tapi kita dikomplain, nah itu akan jadi pelajaran kita untuk di volume kedua ini. Kalau dari konser yang pertama kemarin di volume 1 itu menurut aku pribadi sih masih minor aja sih. Minor dalam artian benar kata Mas Rahmat tadi, segala sesuatu yang kekurangan itu memang sebenarnya sudah kita pikirkan. Tapi memang balik lagi, event nggak ada yang 100% sempurna. Ya. Cuma biasalah orang kita anggap itu
apa yang kata Winning Players itu sebagai bahan evaluasi buat di Benar. volume kedua aja sih. Kita harus selalu belajar terus tiap hari. Oke, pemirsa, ini ngobrol. Nah terus kalau misalnya memang tadi ada kurang, terus untuk pembedanya nih di MP3 Fest yang volume 2 dari MP3 Fest sebelumnya apa? Venue. Mungkin flow dari venue juga berpengaruh besar untuk sebuah festival. Kalau kita berbicara masalah event yang sebelumnya itu kita luar biasa, harus menyita pikiran dan sebagainya. Satu, kita harus prepare. Mungkin kalau kemarin sempat ke MP3 Volume 1 itu kita parkir harus bangun sendiri, Mas. Iya. Jadi saya harus ngebuka lahan kurang lebih 1 hektar ya. Betul. 1 hektar di depan gor untuk parkir gitu. Kalau kita berbicara di venue yang kita pilih untuk di volume kedua ini kan luar biasa ya. Area parkirnya sangat luas, kemudian daya tampungnya juga besar dan menuju ke venue itu juga udah ada jalur khusus. Ngomongin daya tampung, target audiensnya berapa? Sampai penuh lah pokoknya. Sampai betul ya. Harusnya sih 65.000. Ini pertanyaan khusus buat Mas Rahmat. Mas ini bisa keluar dulu. Dia Rahmat sebagai entrepreneur sudah, sebagai event promoter sudah, sebagai WO juga sudah, macam-macam nih. Kenapa dibongkar, Pak? Ketahuan orang. Nah sekarang fokusnya lagi di industri kreatif. Gimana jadi bisa kepikiran buat terjun di industri kreatif? Sebenarnya kan kalau aku dengan Denny sendiri, kita tuh beberapa kali terlibat di event-event nasional ya Denny ya, yang dulu kita tergabung dalam satu IO besar juga di Banjarbaru, dan kita sudah sering garap beberapa event besar yang salah satunya dengan clothing itu kita juga terlibat, Mas Denny juga terutama. Saya juga sebenarnya dulu itu memfokuskan di bidang lainnya ya Mas Den ya. Nah di situ saya juga sudah mulai menulis rangkaian. Sebenarnya kita juga mau bikin konser sebelum Covid ya. Dan jadi sebelum Covid itu saya sudah pernah ada agenda mau bikin semacam konser tapi intimate. Dulu kan masih zaman-zamannya Raisa datang. Nah, saya mau bikin waktu itu bawa penyanyi solo. Nah, ternyata tidak bisa terlaksana karena memang kita terbentur dengan ini ya Covid ya waktu itu, pandemi. Kemudian baru bisa terrealisasi di 2020 ke atas gitu. Paman saya kan dulu suka ngundang-ngundang artis juga dulu di zaman itu gitu. Akhirnya saya Momentum yang pas benar. juga. Ya apa ya? Kayak melanjutkan inilah. Akhir paman saya manggil artis itu selain 2011. Saya kayak keren ya jadi promotor gitu, bisa semua orang. Tapi nggak tahu ya masalah uangnya gitu. Karena ketika menjalani luar biasa sih. Stresnya, gambling kan. Jadi saya kan harus ketemu dengan mentor-mentor saya yang di sini ya. Salah satunya ada Mas Dedet dari Liwis nih, bener ya. Kemudian Bang Ampu sendiri itu salah satu orang yang sering saya kasih minta pendapat gitu. Dan mereka juga bilang bahwa ini memang gambling yang luar biasa gitu. Ditambah dengan berbagai macam hal ya kan yang saya belum tahu, akhirnya tahu di situ. Malah saya makin harus berani untuk ke depannya. Berarti itu udah dari dulu memperbanyak bekal dulu, terus Benar. momentumnya tepat baru. Kerjakan. Dari kalian berdua memandang industri kreatif Kalimantan Selatan tuh kayak gimana? Kalau saya sih melihat bahwa industri kreatif itu semakin meningkat ya. Ditambah dengan SDM kita yang begitu luar biasa. Ini sebagai contoh, ketika kita harus berkolaborasi dengan salah satu vendor untuk pengerjaan inilah desain grafis misalkan ya, atau ya editing video kayak gini, ternyata memang luar biasa. Bahkan beberapa video yang udah di Instagram kita itu dikomentari langsung dengan manajer-manajer. Artinya bahwa SDM ataupun orang-orang yang terlibat makin meningkat. Dan aku rasa sih harusnya semakin tahun kita semakin besar, dan saya sendiri juga memposisikan MP3 Fest sebagai cara saya untuk mengenalkan Kalimantan Selatan kepada luar. September ke Pesta Pora, Oktober ke Synchronize, kemudian ada sebelumnya juga event-event ini. Ya, saya mau sih orang di Juni harusnya ke MP3 Fest. Iya. Industri kreatif itu harus makin digali, dan tentunya juga harus disupport. Salah satunya pemerintahan, kemudian semua yang terlibat dalam sebuah industri kreatif itu harus saling mendukung. Kalau kita sendiri belajar di seni kolektif tuh biasanya penggiat, ada penikmat sama pelakunya. Memang di elemen ini bisa bersinergi ya. bersinergi. Dan saya itu salah satu yang penikmat untuk bisa menjadi pelaku yang lebih kreatif lagi. Salah satunya saya kemarin hadir di event Mas Ayub, ada Gembira, itu saya menjadi penikmat. Karena pasti masing-masing event itu memiliki karakternya. Maksudnya kita punya karakter masing-masing. Industri kreatif di Banjarmasin ini untuk sekarang aku lihat sih udah makin ada aja kayak gitu. Terutama kayak kan beberapa kali juga mungkin saya dulu waktu di bandara yang sebelumnya kan pengennya sih ada yang lebih bikin warna lagi gitu. Artinya Jadi barometer lah. barometer, dan kayak teman-teman dan timnya Mas Aib nih
Aku sih pengennya lebih banyak lagi, jadi biar makin asik aja. makin asik aja. Di kreatif di Banjar ini. Kita juga ngikutin ya Mas ya, gerakan-gerakan apapun itu. Diikutin aja dong. Oh iya, iya maksudnya nanti belakangan Pak. Ada karotu. Langsung di-share. Rotu. Hari ini kita buka Q&A di Instagram juga. Itu paling banyak pastinya mau minta rilisin artis berikutnya atau gestar berikutnya. Apa dulu nih? Artisnya, gestarnya mungkin. Apa ya? Ini orang bayaran minta clue nih. Pokoknya band ini mampu menjadi, semua sebenarnya menjadi magnet ya. Tapi band ini kalau dimanapun mereka manggung, dia selalu menghabiskan puluhan ribu tiket dan sebagainya. Memiliki karya yang sangat luar biasa. Siapa itu? Puluhan Siapa ribu. itu? Tapi paling banyak yang di request adalah, masih tahu di kolom komentar MP3 Fest pun paling banyak ya, Sheila on 7. Ceritanya kemarin yang sampai ke Jogja juga, terus Ini siapa yang bocorkan Pak? Nggak Maksudnya tahu juga nih. tergantung lah. tergantung ya. Kita berdoa semua. Doain aja. Nah, yang penting juga silaturahmi sama Mas Adam juga kemarin ya. Kan ada di story. Iya. Jadi bukan salah saya. Ada story deh, Mas Inul maksudnya. Iya kemarin sempat silaturahmi dengan mereka. Wah lihat nantilah salah satu kejutan Tunggu kita. aja. Berarti seorang Haryanto Rahmat nih pengen dikenal sebagai apa sih di muka bumi ini? Ya jadi Ulu nih kan pernah memposisikan sama halnya seperti Space Team, kita tidak pernah menjual harus Haryanto Rahmat gitu enggak, tapi kita memang jualnya Space Team gitu. Jadi ketika saya tidak ada, orang tetap merasakan treatment yang sama seperti saya biasanya ada gitu. Jadi saya tidak pernah mau disebut sebagai promotor tetapi enggak. Ya penggiat kreatif itu lebih bagus daripada harus menghususkan. Tergantung kawan-kawan lah untuk menilai. Kalau Mas Denny pengen dikenal sebagai apa? Gitaris mungkin? Udah enggak lagi Pak. Yang baik. Kita terakhir ngeband 2000. Enggak, tadi barusan. Yakin tuh reunian. Studio. Kita terakhir di event ini ya, event Honda. Juara 1 Mas kayak Mas. Aduh, ya lama banget tuh mas. Wah ini ada ini, Iseng-iseng. iseng-iseng berhadiah. Apakah bakal comeback lagi mungkin? Enggak dong. Lanjut ke kita bacain satu-satu aja ya Q&A-nya dari Boleh. IG kemarin. Jadi takut saya. Nah tuh kan paling awal aja udah tanyain ada Sheila on 7 nggak? Clue tadi udah dijelasin, terus ada yang nanya pernah ngalamin kejadian hampir bikin batal eventnya nggak? Enggak ada. Karena mungkin udah terstruktur dengan Kalau yang batal kawin ada? Mas Terlalu banyak. Banyak banget ya. sering gitu Mas. Sering ya. Mana udah ke DP ya? Kita sih untung. Karena ada di kontrak kan, ada di kontrak. Ya. Nih ada yang nanya juga dari RZK Maul. Kok bisa tahun lalu ada GS yang nggak ada line up keren? Masih gimana? Mungkin maksudnya ada secret guest star. Nah terus? Kok bisa ada keren katanya? Oh iya, ya. Aduh, Kita gimana emang sih masnya nih? enggak gitu benar. Jadi kita memang Secret Guest Star itu sebenarnya adalah experience yang memang kita mau buat. Bahkan kita juga sharing dengan salah satu penggiat kreatif yang udah besar banget brandnya. Dia bilang gila sih Mas Rahmat kalau itu harus terjadi karena memang di Indonesia tidak pernah ada Secret Guest Star. Karena harus menahan informasi ya kan. Jadi mereka tiba-tiba hadir aja gitu. Nah, akhirnya jadi komentar kayak gitu. Iya, banyak yang kaget juga sebenarnya Kaget. kawan-kawan. Kita juga kaget. Kaget kita. Ini nggak diundang ya? Padahal nggak diundang, itu benar mas, benar. Rock and roll coy. Nah lanjut nih ada dari M Robi SSSS. Apakah MP3 Fest volume 2 akan lebih pecah atau lebih megah daripada volume sebelumnya? Selera sih, tapi kita harusnya pecah. Pecah banget lah. Pecah banget coy. Masa iya? Harus pecah lah. Ada yang nanya juga dari Ed kalau gue bilang Anak Jakarta nih. Nah, semoga merchandise-nya ada, entah itu topi atau baju. Ada. Lain. Ada ya. Kita Dalam bakal bentuk sayuran. lihat nanti deh. Pokoknya kita, wow datang kebab. Ya kebab kan sayur juga mas. Terus dari Najila Ziela, tolong tanyain kapan line up lengkap. Maksudnya Sudah. mungkin sampai lengkap, Sampai habis ya, lengkapnya, line up sampai ya. habisnya. Saya tidak pernah bilang akan berapa fase ya. Tapi kan ada beberapa line up tuh yang memang seperti Nadine Amizah kan itu tidak masuk di dalam fase ya. Tiba-tiba aja gitu. Ngalir aja, nanti juga akan selesai dengan sendirinya. Udah deh kayaknya sama semua nih, artis-artis semua. Padahal yang mau titipan pertanyaan malah titipan artis. Ya Jadi memang biasa. ini Mas Aib, artis itu memang mempengaruhi. Gini lah Mas Aib, aku kasih
riset ya. Misalkan Mas Ayub booking artis A, itu kita harus tahu dulu tuh peningkatan pembelian tiket. Kita gaungkan, kita juga harus tahu bahwa artis B ini pendengarnya sama. Nah itu tidak akan ada peningkatan. Kalian mau kasih tambah line up 2 aja lagi dari yang 2 sebelumnya, itu tidak akan berpengaruh. Karena pendengarnya sama. Segmennya sama ya. Segmennya sama. Misalkan kayak, kalau aku ya, aku dengerin Pamungkas, aku juga dengerin dia. Artinya kalau bintang tamu ini dikasih keduanya di dalam satu tempat ya, kita tidak bakal ada peningkatan audiens, tapi ya memang yang dengerin India pasti bakal dengerin Pamungkas gitu loh. Bahkan salah satunya taruh ke hari berikutnya atau hari Bisa. lainnya. Tapi kan sekarang volumenya kan kita bisa melihat karena kita itu 3 hari ya caranya. Jadi kan kita juga jual tiketnya ada yang 3 hari, jadi mereka tuh bakal udah tahu susunan-susunan dan sebagainya. Bisa dipastikan dia juga beli tiket karena ada 2 orang tadi. Dan sama kan jadinya. Dia nggak perlu ngajak teman lagi. Mas Denny mungkin. Gimana Mas? Mas Denny ini show director-nya. Mas, apa sih kesulitannya sebagai show director? Mungkin Sulit. bisa berbagi pengalaman. Untuk yang volume pertama kemarin, alhamdulillah sih sesuai yang kayak kita sama Mas Rahmat dan tim planning kan ya. Cuma yang jadi kendala memang transisi dari artis satu ke yang 2 Itu PR juga banget sih. PR juga. PR banget. Karena kita harus baca juga tuh antara rundown, masa atau audiens yang ada. Benar. Penting juga nyusun rundown tuh penting banget. Maksudnya bukan rundown sih ya, terkait dengan susunan line up gitu. Betul. Kita jadi tahu gitu Mas. Oh ternyata memang harus kayak gini, ini harus kayak gini. Nah, kemarin sedikit ngambil resiko kita ya dengan waktu-waktu yang di jam-jam yang harusnya sih break ya. Cuma kita tetap harus lanjut karena masih ada performer setelahnya kayak gitu. Benar. Artinya sempet yang kita memang karena jam sholat ya Mas Rahmat Jam ya. sholat, karena kan beda ini kan, maksudnya sama dengan kota-kota lain, kita juga harus break. Sedangkan yang kita alamin kemarin, kita mau nggak mau cuma mainin di sound system aja tuh. Artinya sempet juga tuh audiens, kenapa kok agak beda nih suaranya, Agak kita turunkan. karena kita turunkan. Nah, jadi itu Mas komunikasi antara show director, karena terus terang MP3 Press kami tidak ada show director dari luar. Saya dengan Mas Denny mengerjakan dengan Mas Fajar dibantu sebagai art director ya. Jadi kita memang pure dari Space Team yang memang mengerjakan gitu. Itu yang kita harus ngambil keputusan bagaimana caranya. Wah kayak lagu ya. Bagaimana untuk itu tidak terlihat seperti yang hal yang miss. Jadi kemarin mungkin salah satunya di Changcuter ya. Betul. Di Changcuter itu mereka performance setelah sholat maghrib dan menuju sholat isya. Jadi ada di lagu mereka mungkin lagu ke-8 itu kita mulai turunin. Dan kita kasih di fronternya bahwa persiapan ajan isya boleh untuk speak dulu lah, untuk bicara dulu. Akhirnya dari tim di Changcuter kan paham itu, jadi mereka sambil ngomong-ngomong dulu. Tapi yang day 3 kemarin agak ini ya, waktu Iqbal kalau Gila sih. itu orang udah pada gimana ya Mas? Iya. Wah kenapa? Ciwai-ciwai itu. Mungkin karena mereka terlalu asik, terbawa suasana, jadi nggak sadar lagi nih jam berapa sebenarnya. Dan ternyata kita bikin sesuatu nih Mas waktu itu, ternyata itu jadi uploadan yang sangat menarik loh. Waktu Iqbal ngomong ya, Betul. kita kasih tulisan bahwa ajan isya gitu. Dan itu ternyata tidak pernah terjadi di festival mana. Iya. Benar, jadi akhirnya itu jadi upload yang sangat tinggi saatnya waktu itu, jadi kayak Jadi exposure juga iya, buat eventnya. gila sih masa event nggak harus ngingetin kayak gini, keren banget. Tapi tetap Iqbal sih dipuji waktu itu. Mau dong sholat sama Iqbal gitu. Gue juga mau kali ya kan. Ngomongin momen-momen yang tak terlupakan di Petri Fest yang pertama. Momen dikasih salah satu artis besar song berlebih itu udah jadi sesuatu yang. Betul banget. Maksudnya lagunya. Jadi kita waktu siang itu kita udah dapat songlistnya ya. Songlist. Terus sekitar sekian, tiba-tiba malam kita ditambahin. Tiba waktu di best stage ya. Berarti karena gestarnya nyaman juga Bener. perform di Mudah-mudahan ditambahin kita kaget. Ya itu Ada sih. lagi nggak yang susah dilupakan? Semua susah dilupakan Mas. Jadi kalau aku juga mau ngucapin terima kasih ya buat seluruh tim kita ya Mas Den ya. Kita H-1 di tanggal 15 ya. Tanggal 15 Juni tahun lalu tuh anak-anak baliknya jam 4 subuh. Jam 4 subuh dan harus balik lagi jam 6 subuh. Jadi kalau dia bikin ada in my lab tuh kita bangun bisa Bangun udah dibeliin. luar biasa sekali sih. Maksudnya aku sedikit jelasin ya. Jadi kalau di kolom komentar MP3 Press jangan pernah tulis-tulis tuh open volunteer-nya kapan Min, open. Karena kita emang nggak open Mas. Karena memang itu semua adalah anak-anak dari Space Team Organizer. Jadi emang mereka tuh ini banget lah. Kita juga kasih arahan terus dan sebagainya. Bukan kita nggak mau kolaborasi gitu. Cuman kita memang mau bikin Space Team itu fokus gitu. Pokoknya berkesan, semuanya berkesan banget.
tidak akan dilupakan lah. Pertanyaan cepat, jadi langsung aja pokoknya langsung jawab. Bareng. Bareng. Ya, udah sih. Apa ini maksudnya ini ya? Apa, gimana? Uji chemistry bareng ya. Siapa yang paling sering cemburu? Saya. Oke. Wedding gitu kan. Contohin dulu bang pertanyaan. Contohin gimana? Merah atau biru? Nah, merah atau biru? Merah. Oh, oke. Ini bukan partai kan? Bukan ya. Kamu apa kemarin? Oh kita beda. Kita kuning. Kita beda Kita tapi kuning. kita beda tapi kita saudara. Oh. Saya kan menang. Diomongin lagi. Ari Lasso atau Once Michael? Ari Lasso. Karena Anu mas. Bang ikutin. Kalau Ari Lasso sih. Alasannya. Karena dia tuh Ari apa Lasso emang sih. Pakstun ya. Apa dia tuh dewa itu letakkan batunya Ari Lasso. Ya mas. Dan kami ini hidup di Bala Lasso. Bala Once itu ada. Jadi banyak bala dewa yang ini aku kasih contoh ya. Ajar ini mungkin masih tidak tahu kalau dewa itu punya vokalis Ari Lasso. Dia tahunya cuma Pupus Once. Nah, kalau kita ini kan Ari Lasso bang. Ari Lasso. Jangan protes lagi. Ari Lasso. Karena Ari Lasso. Terus pertanyaan berikutnya, Sophia Lajuba atau Dian Sastro? Supaya Juba. Iya dong. Karena Supaya Juba itu pernah memperbarui lagu Kangen bareng dengan almarhum Chrisye diiringi oleh Erwin Gutawa. Kayaknya memang abadi ya. Abadi lah. Ulan Guritno Udah juga. tua-tua. Loh, kenapa ngomongin Ulan Guritno? Nanti Wulan Guritno Beda konteks nih kayaknya. Iya. Iya sih. Kalau sama Wulan Guritno berarti Baru ketemu bulan kemarin, ini Mas Fajar. Baru ketemu. Sophia Lajuba atau Wulan Guritno? Supaya Juba. Bang Ampo atau Bang Dedet? Bang Dedet. Bang Ampu. Iya, beda akhirnya. Ya harus beda. Karena langsung ketemu di ranah yang sama-sama Bang Ampo. Benar. juga ya. Kalau saya lebih ke personality. Banyak protesnya sih orang itu. Iya. Siapa? Iya, misalnya kayak saya tuh lumayan keras ya, maksudnya keras. Misalnya kayak dia negur nih, Mas jangan terlalu keras negur orang. Ya kalau nggak ada yang keras nggak bakal selesai gitu. Makanya saya itu yang mudah-mudahan beliau panjang umur lah. Dewa 19 atau Sound Seven? Dua-duanya. Harus salah satu dong. Harus salah satu dong. Ya udah, saya Dewa 19. Saya lawan siapa? Balas soal. Saya juga bala Adam. Ada Mas. Iya, G siap Mas. Betul? Oke. Terus Synchronize atau Pesta Pora? Pesta Pora. Synchronize. Pesta Pora. Nah, udah hubungan nggak kelihatan chemistry-nya nih. Karena susah, Mas David juga oke ya kan, Mas Ucup juga baik lah. Tadi Dewa sama Sound Seven, Dewa sama Cat Dog. Oh, Dewa dong. Kayak pernah denger tuh. Ben teman saya. Nggak bisa itu, nggak bisa. Gitaris udah jadi tentara, Pak. Baru kenal sama basisnya. Iya, drummernya udah jadi ini apa, pedagang emas di mata Dewa. Nggak usah deh. Solo mungkin vokalis basisnya apa? Mending jadi promotor deh. Soalnya Bagus Netral juga ada solonya mas. Mungkin ya, Nggak mau solo, nggak. Agak susah soalnya. jadi IO atau WO harus salah satu. IO. Kalau IO Menang. itu pasti bisa. Kalau IO pasti bisa nge-WO. Kalau WO nggak tentu bisa ke Iya IO. benar. Masa Mas? Iya. Oh, gitu. Itu cuma kita yang double-double kayak gitu. Orang nggak ada, Pak. Boleh. Ini pertanyaan. Tadi pertanyaan kali kan. Pertanyaan tapi maksudnya jawabnya tetap cepat. Kita nunggu pernyataan. Band yang paling ingin tampilin di MP3 Fest Silawan Seven. yang nomor 2 Silawan Seven. sampai 7 berarti ya. Iya. Silawan Seven sampai 7. Benar. Silawan Seven. Pertanyaan terakhir nih. Satu kalimat buat MP3 Fest. Sebenarnya tidak bisa dikatakan itu, Mas. Cuman kalau saya sih bilangnya karena itu terjadinya semua di malam hari. Ya memang ada dari sore ya. Saya selalu bilang bahwa MP3 Fest itu akan menjadi a night to remember. Akan menjadi malam yang tidak akan dilupakan. Apalagi di volume 2 ini kita akan bersiap-siap untuk lebih dan lebih lagi. Saya inget aja. Sama Bang. Iya sih. Saya salah satu event atau yang saya jalanin selama ini MP3 sendiri itu dengan tanggung jawab yang sangat besar dan dengan hasil yang seperti di volume 1 kemarin saya cukup bangga lah pernah ada dan terlibat di dalam event yang sebesar itu. Dan terima kasih juga yang buat Mas Rahmat yang Terima kasih. sebenarnya banyak pilihan di luar sana ya sebenarnya. Cuma nggak tahu kenapa nih. Mahal lah, Mas. Dia Ada invoice-nya lagi bisa selesai. Padahal dia tuh kan di dalam satu perusahaan ya Pak, tapi dia kira invoice tetap. Ini untuk show director saya gitu.
di luar sana sebelum event itu banyak juga sih yang sedikit ya gitulah pokoknya. Itu juga memberatkan untuk kita sebenarnya. Tapi Di masa-masa itu ya. kami weru lah. Tisu bang. Kebab. Ya itu lapar lah. Itu sih bang. Pernyataan terakhir. Nah, pernyataan. Kenapa kawan-kawan di luar sana harus nonton MP3 Fest? Karena the best Event ever. the best band of Indonesia akan hadir di MPTP 10.2. Pada bertanya-tanya nih, bakalan siapa? Yang saya pun sih. The best band siapa ya kira-kira ya? Kawan-kawan mungkin mau ngejawab. Ini Mas Aib, jadi banyak banget tuh pertanyaan kita kan selalu nge-review Mas ya. Tapi kalau tanya semua dikerjain dengan orang lain ya. Kita tuh reviewnya kadang-kadang malam ya Mas ya. Min siapa GS-nya. Sebenarnya semua itu udah jadi bintang tamu, ya kan? Semua yang hadir di MPTP itu adalah bintang tamu. Itu mungkin mereka kurang paham ya. Jadi Min siapa GS-nya. Jadi ketika kita jawab, semua bintang tamu enggak yang paling ini siapa sih? Sebenarnya semua itu adalah yang terpaling-paling. Dengan catatan bahwa itu kan selera. Iya. Ya, misalnya kayak saya nonton Endang Sukamti, Mas saya kan nonton GAC kan. Nah, iya kita itu kan selera gitu. Ya kan selera. Kelihatan banget ya saya kayak Aceh banget. Dari jenggotnya. The Beatles banget tampil. Agak susah. Kita ke Singapura aja kali. Tapi Mungkin ya. mungkin. Tapi kalau berhasil di volume 2 ini semuanya luar biasa karena ada kejutan di volume 3. Volume 3 ya. Wow. Udah masuk ke volume ketiga nih. Haruslah. Nah, keren. Tepuk tangan lagi sekarang. Volume 2. Terima kasih. Bilik bersenyawa, terima kasih. Kita bakal tunggu gebrakan-gebrakan dan dar-der-dor-nya. Iya. Belinya hanya di Dewa Tiket. Thank you buat Pak Arianto dan Mas Denny. Cagur, bukan. Sukses buat MP3 di Terima tonton berikutnya dan memang mudah-mudahan bakal jadi trademark Kalimantan Selatan. Amin. Orang-orang luar bakal datang Amin. demi MP3 Fest. Harusnya volume 2 udah seperti itu sih. Thank you. Thank you kawan. Sampai jumpa di Cukulan Podcast berikutnya. Ciao. Ciao. Thank you. Kalau ya, ciao-nya aja kayak ini. Apa itu? Ciao. Nice. Prabowo Gibran. Haus.